Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, lalu bagaimana strategi pemerintah mempercepat transformasi ekonomi dan reformasi struktural dan birokrasi di sektor koperasi dan UMKM? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Selamat sore Mas Teten. Jadi seperti apa konkretnya kemudahan ditawarkan Undang-Undang Cipta Kerja bagi sektor koperasi dan UMKM? Ya baik, seperti tadi saya kira sudah disampaikan ya oleh Pak Presiden, bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini didesain untuk memudahkan UMKM tumbuh dan berkembang. Dalam 10 tahun terakhir ini UMKM itu mengalami stagnasi yang bertambah justru ada di sektor ultramikro. Itu kami evaluasi karena memang ekosistem bagi tumbuh berkembang UMKM kurang mendukung. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja didesain untuk menjawab seluruh masalah utama UMKM, mulai dari perizinan yang lebih dipermudah, akses ke pembiayaan yang lebih mudah, akses kepada pasar juga lebih mudah, termasuk juga akses ke pengembangan usaha ya, dan dukungan rantai pasok. Nah, ini yang saya kira tidak ada sebelumnya, termasuk juga untuk koperasi. Koperasi sampai hari ini di Indonesia jumlahnya baru sekitar 123.000 koperasi. Kalau kita bandingkan dengan di dunia, di mana rata-rata penduduk dunia 16% berkoperasi, di Indonesia itu baru separohnya, 8%. Nah, karena itu sekarang kita permudah ya pendirian UMKM, koperasi juga, kira-kira seperti itu. Ya, seperti apa atau berapa proyeksi lapangan kerja yang terbuka nanti dari sektor UMKM ini ketika Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan menjadi undang-undang dan sudah bisa diimplementasikan dengan perangkat atau instrumen hukum lainnya? Nah, ini saya kira pertanyaan yang sangat penting. Saat ini saya kira kita tahulah deindustrialisasi sudah berlangsung cukup lama, dan terutama banyak juga industri yang labor intensif yang menyerap lapangan kerja yang hengkang dari dalam negeri. Nah, sementara tadi UMKM tidak tumbuh dalam penyerapan tenaga kerjanya. Tahun ini per hari ini kira-kira 97% pelaku penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Nah, sehingga nanti kalau dengan kemudahan-kemudahan ekosistem bagi tumbuhnya UMKM, ini UMKM bisa menjadi andalan ekonomi nasional di dalam penyerapan tenaga kerja yang semakin besar. Kita tahu kita punya angka sekitar 6,9 atau 7 juta angka pengangguran, ya ini belum yang ditambah PHK baru pasca pandemi yang angkanya sekitar lebih dari 3 juta. Lalu juga kita punya angkatan kerja baru setiap tahun 2,9 juta. Nah, ini saya kira PR kita yang sangat besar saat ini bagaimana memberikan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, UMKM saya kira saya optimis UMKM bisa tumbuh dan berkembang sehingga penyerapan tenaga kerjanya akan lebih besar ya. Jadi saya kira ini yang mungkin perlu kita address sama-sama. Oke. Kalau bicara soal kemudahan apa saja kemudian ditawarkan oleh para pelaku usaha di UMKM ini? Mengingat kemarin kan masih banyak yang lalu-lalu itu masih banyak keluhan-keluhan. Seperti soal aset, jaminan aset ini kan yang masih menjadi keluhan. Dan kabarnya ini diatur juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Tepatnya bagaimana Mas Teten? Ya, jadi begini, itu berkaitan dengan akses ke pembiayaan. Ya, meskipun sekarang juga sudah banyak sebenarnya pembiayaan untuk UMKM, untuk koperasi, untuk UMKM yang kecil, yang ultramikro, dan kita tahu ada KUR juga yang tahun ini 190 triliun untuk
untuk usaha kecil. Nah, tapi di dalam prakteknya karena UMKM ini rata-rata tidak punya aset, mereka menghadapi kesulitan, ya. Nah, sekarang aset itu bukan lagi satu-satunya, ya, jaminan untuk mengakses pembiayaan, untuk meminjam pinjaman ke bank misalnya. Tapi berupa kegiatan usaha, ya, itu juga sudah bisa dijadikan aset. Nah, ini yang saya kira penting. Ya, yang kedua nanti digitalisasi UMKM juga akan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk menunjukkan bahwa kegiatan usaha mereka bagus, misalnya ya, cash flow mereka bagus, sehingga ini juga track record keuangan digital juga bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman ke bank. Saya kira sekarang dengan perkembangan peer-to-peer lending, ya, fintech misalnya sudah banyak yang menggunakan track record digital keuangan UMKM untuk dijadikan pemberian pinjaman. Saya kira itu yang paling signifikan menurut saya. Ada satu lagi soal perizinan, ini yang juga menjadi keluhan banyak pelaku usaha di sektor UMKM. Apa kemudian yang dijanjikan? Kalau yang saya dengar nanti kan ada yang hanya ada satu akses dan ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu hitungan jam untuk urusan perizinan ini. Ya, saya kira tadi seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa bukan lagi perizinan untuk usaha mikro dan kecil itu, tapi pendaftaran. Dan hanya satu pintu secara online maupun offline, itu hanya perlu nomor induk berusaha. Dan nomor induk berusaha ini untuk usaha mikro digratiskanlah pengurusan pembiayaan. Untuk yang kecil diberi keringanan. Dan ini berlaku untuk semua keperluan usaha. Ya, jadi ini saya kira akan sangat memudahkan bagi para pemula itu untuk memulai usaha sehingga mereka bisa mengakses perizinan dengan mudah. Nah, ini penting supaya terjadi transformasi dari usaha informal ke formal. Bahkan untuk membentuk perusahaan terbatas sekarang bisa perorangan, juga tidak harus store modal awal gitu ya. Nah, ini maksudnya untuk juga tadi UMKM itu nggak lagi informal, tapi bisa bertransformasi menjadi formal sehingga kegiatan usaha di UMKM ini bisa bankable, ya. Kira-kira seperti itu. Saya kira ini satu kemajuan yang luar biasa, kemudahan bagi usaha mikro supaya mereka juga bisa sejajar dengan usaha korporasi yang memang kemudian dalam prakteknya itu kita harus berikan kemudahan-kemudahan. Tidak bisa disamakan dengan korporasi besar. Iya, dan soal perizinan atau pendaftaran ini dijamin tidak akan berbenturan dengan peraturan-peraturan di daerah ya? Ya, ini betul. Dan kita sekarang sedang dalam menyusun RPP, ya, peraturan pemerintah pelaksana dari undang-undang ini. Kami perlu menselaraskan dengan pemerintah daerah juga. Kami sekarang sedang dalam proses pembahasan. Kami mengundang masukan dari berbagai pihak, stakeholder penting, daerah, ya, pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi UMKM, koperasi, termasuk juga para pengamat. Kami ingin dalam proses penyusunan PP ini betul-betul mengakomodasi berbagai kepentingan yang penting dipastikan di dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada bias lagi. Ya. Baik, terima kasih Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki atas waktunya di Metro hari ini.